Iya, hari ini kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian tentang material bangunan yang sustainable. Ya. Oke, untuk yang pertama, saya akan mulai dari kelompok 5 ya. Silakan kelompok 5 dipersiapkan presentasinya. Baik, Bu, kami izin share screen. Oke, silakan ya. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas dua material bangunan sustainable, yaitu baja karbon dan structural insulated panel atau disebut juga dengan SIP. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, Johanna Betty Soldian dengan NIM 22018, Nisrina dengan NIM 22023, Emily Olivia dengan NIM 22035, Cindy Wilona dengan NIM 22037, Jacinda dengan NIM 22042, dan Rehan dengan NIM 22062. Material bangunan sustainable atau dikenal sebagai bahan bangunan berkelanjutan adalah bahan-bahan yang dipilih dan digunakan dalam konstruksi bangunan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan, efisiensi energi, dan keberlanjutan jangka panjang. Salah satu contoh material bangunan berkelanjutan adalah baja karbon dan structural insulated panel. Baja karbon. Baja karbon atau carbon steel adalah campuran dari besi dan karbon, dengan besi sebagai unsur utamanya. Baja karbon sering digunakan dalam konstruksi sebagai bahan bangunan berkelanjutan karena baja karbon memiliki kekuatan yang baik, rendah perawatan, dan recyclable. Selanjutnya penjelasan karakteristik baja karbon akan dijelaskan oleh Jacinda. Yang selanjutnya kita akan ke karakteristik baja karbon. Karakteristik baja karbon ini yang pertama, kekuatannya itu cukup. Apalagi kalau diberi perlakuan panas atau penguatan melalui teknik-teknik seperti pengelolaan atau pengecorannya. Yang kedua, kekerasannya itu rendah. Jadi kita bisa mengolahnya dengan mudah dengan cara ditempa ataupun dilas. Yang ketiga, dapat dibentuk dengan mudah, membuatnya ideal untuk manufaktur berbagai produk. Yang keempat, korosinya rendah, jadi baja karbon ini memiliki tingkat ketahanan terhadap korosi yang cukup, apalagi kalau dilindungi dengan cat atau lapisan pelindung yang lain. Next. Yang selanjutnya ada klasifikasi jenis-jenis carbon steel. Yang pertama ada low carbon steel, yang ini sering digunakan dalam instruksi konstruksi seperti paku, kawat, dan kabel, karena ini mudah dibentuk dan jelas. Karena kandungan karbonnya juga yang rendah, baja ini nggak sekeras high carbon steel dan kecil kemungkinannya untuk retak atau pecah di bawah tekanan. Yang kedua, ada medium carbon steel. Umumnya ini digunakan di aplikasi yang membutuhkan lebih banyak kekuatan dan ketahanan seperti skrup, roda gigi, dan bagian mesin lainnya. Ini bisa juga digunakan dalam produksi rel kereta api dan infrastruktur transportasi lainnya. Medium carbon steel ini juga dapat dipanaskan dengan cara quenching atau tempering untuk meningkatkan kekuatan dan kekerasannya. Yang terakhir ada high carbon steel, biasanya digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan kekuatan dan daya tahan tinggi, seperti alat memotong, pisau, hingga pegas. High carbon steel ini seringkali sulit dilas dan lebih rentan retak, tetapi dapat digunakan untuk peralatan berat, seperti alat perkakas misalnya, alat konstruksi, dan suku cadang mesin yang membutuhkan daya tahan tinggi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya proses produksi karbon steel. Proses produksi karbon steel itu terdapat 6 tahapan. Yang pertama itu ada persiapan bahan baku, yang kedua ada peluburan, ketiga pemurnian, keempat pembentukan, kelima pemanasan, dan keenam finishing. Next. Selanjutnya ada penggunaan baja karbon sebagai struktur bangunan. Nah, yang pertama itu ada penggunaan baja karbon sebagai balok dan kolom. Baja karbon dalam bangunan sebagai material struktural untuk balok dan kolom bangunan memberikan kekuatan dan dukungan yang diperlukan. Nah, yang kedua ada rangka atap. Material baja karbon untuk membuat rangka atap memberikan struktur dan kekuatan untuk menopang atap bangunan. Yang ketiga ada tiang dan fondasi. Baja karbon digunakan untuk membuat tiang-tiang fondasi yang kuat dan tahan lama. Selanjutnya adalah penggunaan baja karbon sebagai struktur bangunan atau sistem struktural. Yang pertama itu ada tangga baja. Tangga baja itu tangga dalam bangunan yang sering menggunakan baja karbon untuk struktur rangka dan langkah-langkahnya. Baja karbon juga sering digunakan untuk konstruksi tangga berputar atau struktur seni yang memerlukan bentuk-bentuk khusus dan presisi. Yang selanjutnya ada lantai bertingkat. Dalam struktur bangunan bertingkat, baja karbon digunakan untuk membuat kerangka lantai yang memberikan dukungan struktural. Next. Selanjutnya ada lantai dan dinding. Panel dinding baja karbon dapat digunakan dalam membuat panel dinding yang kuat dan tahan lama. Selanjutnya komponen bangunan. Komponen bangunan berupa pagar dan gelagar baja. Baja karbon digunakan untuk membuat pagar dan gelagar, memberikan struktur yang kokoh dan tahan lama. Terakhir ada pintu, jendela, dan aksesori bangunan. Baja karbon itu juga digunakan dalam pembuatan pintu, jendela, dan aksesori bangunan lainnya karena ketahanannya terhadap korosi dan kemampuannya untuk membentuk desain yang estetis. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan baja karbon. Kelebihan yang pertama adalah harga terjangkau. Relatif murah dibandingkan dengan jenis baja lainnya, menjadi pilihan ekonomis dalam banyak aplikasi konstruksi dan manufaktur. Yang kedua, kekuatan yang cukup, yang memadai untuk banyak aplikasi, cukup untuk digunakan dalam konstruksi bangunan, kendaraan, dan peralatan industri. Yang ketiga, dapat dibentuk dengan mudah, cocok untuk berbagai teknik manufaktur seperti pengoralan, pengecoran, dan penempaan. Yang keempat, kekerasan yang rendah, mudah diolah dengan alat pemotong dan alat perkakas lainnya. Yang kelima, korosi rendah, tingkat ketahanan terhadap korosi yang cukup, terutama jika dilindungi dengan cat atau lapisan pelindung lainnya. Baja karbon sering digunakan dalam berbagai aplikasi eksterior karena daya tahan terhadap cuaca dan korosi. Yang keenam, recyclable. Baja karbon dapat didaur ulang dengan relatif mudah, mengurangi dampak lingkungan. Kekurangan baja karbon yang pertama, ketahanan terhadap korosi rendah. Meskipun memiliki tingkat ketahanan terhadap korosi yang cukup, baja karbon lebih rentan terhadap korosi dibandingkan dengan jenis baja tahan karat. Yang kedua, ketahanan yang terbatas pada suhu tinggi. Dapat kehilangan sebagian dari kekuatannya pada suhu tinggi, membuat kurang cocok untuk aplikasi yang melibatkan suhu tinggi. Yang ketiga, kekerasan yang rendah. Meskipun kelembutan baja karbon bisa menjadi kelebihan dalam beberapa konteks, dalam aplikasi yang membutuhkan kekerasan dan ketahanan arus yang tinggi, baja karbon mungkin tidak sesuai. Yang keempat, kurang tahan terhadap pemuaian panas. Dalam aplikasi di mana perubahan suhu ekstrim dapat terjadi, baja karbon mungkin tidak ideal karena kurang tahan terhadap pemuaian panas. Yang kelima, dapat berkarat tanpa perlindungan. Tanpa perlindungan memadai, baja karbon dapat berkarat terutama di lingkungan yang lembab atau berada di bawah pengaruh elemen-elemen cuaca. Untuk
untuk perawatan baja karbon dalam konteks konstruksi dan manufaktur sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan keandalan strukturalnya. Yang pertama, pencegahan korosi. Pelapis pelindung seperti cat atau lapisan anti korosi dapat membantu melindungi baja dari kerusakan akibat korosi. Pembersihan teratur untuk menghilangkan kotoran dan kelembapan dapat membantu mencegah korosi. Yang kedua, pencegahan keretakan dan retak. Inspeksi rutin untuk mendeteksi tanda-tanda keretakan atau retak. Jika ditemukan, lakukan perbaikan secepat mungkin. Penggunaan yang tepat digunakan sesuai dengan batas beban dan kondisi lingkungan yang direkomendasikan oleh produsen. Jika perlakuan panas dan pengerasan, tempering atau penggodaan bisa digunakan untuk meningkatkan kekuatan baja tanpa mengorbankan ketangguhannya. Annealing atau pengerasan berulang dapat mengurangi kekerasan baja dan meningkatkan ketangguhannya. Yang keempat, penghindaran faktor lingkungan yang berbahaya. Penghindaran zat kimia korosif. Hindari kontak dengan zat kimia yang dapat merusak permukaan baja karbon. Lindungi dari suhu ekstrim. Baja karbon dapat terpengaruh oleh suhu ekstrim, jadi lindungi dari panas yang berlebihan atau suhu rendah yang dapat menyebabkan kerapuhan. Yang kelima, perlindungan dari goresan dan benturan. Dari goresan atau benturan yang dapat merusak lapisan pelindung atau permukaan baja. Gunakan pelapis atau pengaman jika diperlukan. Baik, material sustainable yang selanjutnya itu ada SIP atau Structural Insulate Panel. Nah, SIP ini sendiri merupakan bahan konstruksi yang terdiri dari lapisan inti dan diapit oleh dua lapisan eksternal, baik itu terbuat dari logam, kayu lapis, atau semen. Dan pada lapisan intinya ini terbuat dari bahan isolasi termal atau bahan yang dapat mengurangi laju perpindahan panas seperti polistirena, poliuretan, atau polisocyanurate. Panel-panel ini dirancang untuk memberikan isolasi termal dan struktural sekaligus. Jadi material ini dapat memperlambat transfer panas atau panas bergerak dari satu area objek ke area objek yang lain yang memiliki suhu yang berbeda. Next. Jadi yang membuat SIP ini sustainable menurut Structural Insulate Panel Association, SIP ini merupakan bahan bangunan yang ramah lingkungan karena dapat menyediakan insulasi yang kontinu. Maksudnya kontinu di sini, isolasi termal tersedia secara seragam dan terus-menerus di permukaan dinding, atap, atau lantai, tanpa adanya jeda atau celah dalam isolasi tersebut sehingga membuatnya memiliki kontrol yang lebih baik terhadap suhu dan meminimalisir kebocoran panas. SIP ini sendiri juga mengurangi limbah konstruksi dan menghemat sumber daya alam karena jika sebelumnya digunakan bahan bakar fosil untuk pemanasan dan pendinginan, jika menggunakan SIP ini akan mengurangi penggunaan bahan-bahan tersebut. Next. Karena keunggulannya, SIP ini sendiri biasa digunakan pada bangunan rumah tinggal, baik dari dinding eksterior, atap maupun lantai. Pada dinding eksterior, SIP ini sendiri dapat menjadi alternatif dinding konvensional dengan bingkai atau isolasi terpisah. Jika biasanya pada dinding konvensional terdapat kerangka atau bingkai dinding yang terbuat dari kayu dan logam, kemudian ditambahkan isolasi tambahan, dan pada lapisan luar dan dalam dinding dipasang serat tambahan untuk memberikan lapisan isolasi termal. Jika menggunakan SIP, maka tidak dapat langsung digantikan. Maksudnya SIP ini sendiri sudah terdapat langsung isolasi termalnya sehingga ini dapat lebih cepat secara konstruksi serta menghemat budget. Kemudian pada atap, SIP ini sendiri juga dapat menjadi alternatif struktur atap kayu konvensional serta mereka dapat
membentuk atap yang tahan terhadap panas dan dingin dan mengurangi kebutuhan pemanasan dan pendinginan di rumah karena SIP ini memiliki isolasi termal yang sangat baik. Pada lantai juga biasanya digunakan SIP karena dapat mengurangi kehilangan panas melalui lantai. Jika di luar keadaan suhunya itu sangat dingin, maka panas tidak cepat hilang dari dalam ruangan melalui lantai. Next. Selanjutnya adalah pemasangan SIP pada dinding. Nah, jadi langkah-langkah umum untuk pemasangan SIP pada dinding adalah yang pertama, persiapan dinding dan penyusunan struktur. Jadi, persiapkan dinding dengan memastikan bahwa permukaannya datar, bersih, dan bebas dari kotoran, debu, dan kelembapan. Kemudian pasang struktur rangka atau pemasangan tempat SIP akan dipasang. Pastikan bahwa struktur tersebut sejajar dengan tinggi bangunan. Langkah kedua adalah pengukuran dan potongan. Ukur dimensi dinding dengan akurat dan sesuaikan panel SIP sesuai dengan ukuran dinding. Potong panel SIP menggunakan alat potong sesuai dan pastikan potongannya presisi. Yang ketiga adalah pemberian lem dan silen. Jadi, aplikasikan lem khusus untuk SIP pada tepi panel dan tempat-tempat kontak dengan struktur rangka. Gunakan silen khusus untuk menutup celah antar panel SIP untuk mencegah infiltrasi udara dan air. Langkah selanjutnya adalah pemasangan panel SIP. Pasang panel SIP dengan hati-hati, pastikan bahwa mereka itu terpasang dengan rapat satu sama lain dan dengan struktur rangka. Gunakan alat bantu seperti pemegang panel untuk menjaga panel tetap dalam posisi selama pemasangan. Yang kelima adalah pemasangan struktur rangka. Pasang struktur rangka seperti bingkai jendela dan pintu ke panel SIP menggunakan bolt dan brace yang sesuai. Nah, pastikan juga bahwa semua struktur penyangga terpasang dengan kuat dan aman. Yang keenam adalah pemberian penutup eksterior. Jadi, pasang penutup eksterior seperti lapisan pelindung dan penutup dinding sesuai dengan petunjuk produsen. Pastikan penutup eksterior dipasang dengan benar dan rapat, membentuk pelindung efektif untuk panel SIP. Dan yang terakhir adalah selesaikan dengan penutup interior. Pasang penutup interior seperti dinding gipsum ataupun panel kayu ke struktur penyangga SIP. Kemudian selesaikan pekerjaan detail seperti finishing dan cat pada dinding interior